Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, hari Minggu pagi dalam minggu yang terakhir di bulan Juni. Saat ini tanggal 28 Juni 2026 merupakan minggu yang terakhir Bapak Ibu. Karena minggu depan kita sudah ada di bulan Juli, dan minggu depan pun saya ada kota Jember. Karena setiap awal bulan dan akhir bulan, ini bulan terakhir selalu diiringi dengan perjamuan kudus. Karena Yesus menjadi awal dan akhir. Kita mengakhiri 2 bulan Juni ini, minggu yang terakhir, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Sehingga nanti kita memasuki minggu depan sudah awal Juli juga di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Tiap hari, setiap saat kita melangkah bersama dengan Tuhan, kita mau cinta Tuhan, selalu membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Saya mau menyembah sujud di hadapan Tuhan. Sepanjang Engkau Bapakku, Tuhan Yesus yang sangat-sangat kucintai, aku mau tempatkan Engkau di atas segala-galanya. Puji Tuhan, kita mau baca firman Tuhan. Mari Bapak di hari Minggu semua beribadah kepada Tuhan, ya. Keluaran 23-25 harus beribadah kepada Tuhan, tidak bisa ditawar. Karena kita diciptakan sama Tuhan, kita diberikan nafas oleh Tuhan, kita bisa dikasih sehat oleh karena Tuhan, bisa kumpul dengan keluarga, bisa bekerja, keluarga kita bahagia, sangat diberkati. Itu anugerah Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan. Itu mari kita merendah hati, kita mau datang kepada Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Puji dan hormat bagi kemuliaan Bapa, dan dengan firman Tuhan, supaya hidup kita makin hari makin dibentuk. Firman Tuhan pada pagi ini, Amsal Sulaiman pasal 22 ayat 1-16 kita baca. Firman Tuhan katakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amin. Luar biasa firman Tuhan. Mari kita tolong garis bawahi dengan warna merah. Amsal Sulaiman 22 ayat yang keempat. Ganjaran takut akan Tuhan dan kerendahan hati adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amin. Itulah perintah Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahman akan menyanyikan pujian ini di dalam buku Tabernakel Glory nomor 622. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Tuhan Yesus lebih dari semuanya. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Ini salah satu favorit lagu saya, sesuai dengan komitmen saya, supaya saya mau hidup menurut kehendak Tuhan. Firman Tuhan pagi ini kita baca. Ayo, ini kehendak Tuhan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Mari, kalau firman Tuhan mengajar kita supaya kita rendah hati, takut akan Tuhan, bicara taat, seperti yang saya sudah pernah sampaikan, ada 5 karakter ilahi yang harus kita miliki. Yaitu harus memiliki kasih vertikal horizontal. Kedua, milikilah sifat taat. Di sini takut akan Tuhan, taat vertikal horizontal. Dan ketiga, miliki sifat rendah hati. Ini ganjaran rendah hati dan takut akan Tuhan. Di situ hidup kita diberkati, ada kehormatan kehidupan. Yang keempat, miliki setia, konsisten. Kita mau setia, setia. Kita mau takut akan Tuhan, setia tuh rendah hati, setia sampai yang terakhir. Dan kelima, kita mau hidup di dalam kebenaran, kekudusan ilahi. Karena Yesus sumber kebenaran. Tuhan Yesus adalah hidup di dalam kekudusan. Dia adalah kudus. Mari kita takutkan Tuhan dan taat dengan segala kerendahan hati, sehingga kekayaan, kehormatan, kehidupan ada bersama kita. Suatu hari kelak kita mendapatkan kehidupan kekal bersama Yesus. Kalau kita mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan
Yesus. Amin, haleluya. Tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya, hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu Bapa dan memuji nama-Mu Bapa yang agung itu. Nama di atas segala nama. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus, pagi ini sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu Bapa. Ampunilah segala dosa, semua salah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami membaca firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Mari komitmen kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Jangan kita dikuasai oleh kedagingan kita. Percuma, ya. Daging akan binasa, dunia akan lenyap. Tapi orang melakukan kehendak Allah masuk di dalam kerajaan kemuliaannya. Mari kita baca 1 Tesalonika pasal 2 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Suatu hari kelak Bapak Ibu, ini untung besar kita bersama dengan Yesus. Sangat-sangat untung luar biasa. Sungguh sukacita, karena janji Tuhan suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaannya dan penuh dengan kemuliaan. Oh, luar biasa. Yesus, Yesus, Yesus Tuhanku. Terima kasih Bapa. Kalau Engkau sudah memanggil kami hamba-Hamba-Mu, sudah memilih kami untuk suatu hari kelak kami masuk di dalam kerajaan Tuhan dan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Luar biasa kalau kita di dalam Yesus. Semangat kita saudara ya. Semangat kita mau cinta Tuhan. Kita mau tempatkan Tuhan Yesus. Sungguh saya tidak pernah bosan selalu berkata prioritaskan Tuhan di atas segala prioritas. Sebab kita sungguh sangat terima kasih kalau kita bisa dipanggil pilih sama Tuhan Yesus sampai sekarang ini. Saya dengan setia melakukan pekerjaan Tuhan. Dan bukti nyata saya dikasih sehat. Selamat hari Minggu Bapak hari ini ya. Datang kepada Tuhan. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Mutlak lu saudara. Baca dalam Keluaran 23-25. Saya mau baca nih. Mutlak itu. Tidak boleh ditawar. Ya setiap saudara harus beribadah kepada Tuhan. Karena kita akan diberkati sama Tuhan ya. Bahkan dijauhkan dari segala celaka. Penyakit-penyakit semua dijauhkan sama Tuhan. Bahkan diberkati sama Tuhan. Keluaran 23 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu harus, nah ini tolong garis bawahi. Harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Bukti nyata saya tidak pernah sakit. Saya berarti firman Allah iya dan amin dikenapi. Ikut Yesus ada kepastian. Bukan omon-omon, bukan janji palsu.
tapi janji yang sempurna. Itu mari kita membaca firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan, datang berbondong-bondong. Semua suami istri anak datang memujiakan Tuhan, menyembah sujud di depan Tuhan. Setiap kita hormat dan takut kepada Tuhan. Amsal Halaman 22 ayat 1 demikian firman Tuhan. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik dari perak dan emas. Amin. Orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan, ya, akan tentu menjaga nama baik. Saya juga harus jaga nama baik, ya. Saya harus memuliakan Tuhan, jangan menjadi batu sandungan di depan istri, di depan anak, di depan jemaat. Jangan sampai kita tidak jaga nama baik kita. Ya, saya jaga nama orang tua saya almarhum Papi Mese pendeta, saya hamba Tuhan pendeta juga. Anak-anak semua pendeta, dari anak Papi Mami ada 7, semuanya hamba Tuhan. Menjaga nama baik Tuhan Yesus yang kita cintai. Menjaga nama baik berarti hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak hidup di dalam kebenaran firman, gak ada nama baik. Karena tidak ada yang baik yang sempurna seperti Tuhan Yesus. Jadi jaga nama baik. Hidupmu harus hidup di dalam firman Tuhan. Kebenaran Tuhan yang kita junjung tinggi. Itu jauh lebih berharga daripada kekayaan besar. Ya, karena kekayaan datang dari Tuhan. Kekayaan bukan datang dari diri kita. Perhatikan baik-baik. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Mari, artinya supaya kita punya sifat cinta kasih kepada siapapun. Harus ada cinta kasih. Karena Allah itu kasih. Amin. Orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Amin. Semua atas izin Tuhan. Ada Lazarus, ada Abraham. Semua. Yang penting di sini, baik kaya miskin itu bukan urusan. Tapi yang penting di sini, yaitu rendah hati dan takut akan Tuhan. Orang miskin kalau tidak rendah hati, ada orang miskin sombong, tidak takut akan Tuhan. Itu juga useless, percuma. Ya, lebih double itu. Dia miskin, tidak takut akan Tuhan, sombong lagi. Demikian orang kaya. Ya, orang kaya harus rendah hati, takut sama Tuhan. Kalau tidak, bisa masuk ke dalam alam maut. Seperti di dalam Lukas pasal 16 itu. Alam maut. Mari kita baca. Ya, orang kaya itu masuk sampai dia minta kepada Abraham supaya minta tetes air. Ya, karena di sini sengsara, dia bilang sengsara saudara. Ya, di luar Yesus nggak ada damai sejahtera, sengsara. Oleh itu mari kita takut sama Tuhan, takut dengan Tuhan, ganjaran takut dengan Tuhan dan rendah hati. Itu ada kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Membaca Lukas 16 ayat 23. Orang kaya juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ya, Seul atau Hadis, ya, semua mengumpulkan sini. Ia memandang ke atas, dari jauh lihatnya Abraham, Lazarus duduk di panggung ini. Abraham, Lazarus, saya yakin duduk di surga atau di Firdaus. Kalau baca di Lukas pasal 24, sudah tempatkan di Firdaus. Ya, untuk bahagia kita tempat Tuhan. Surga banyak tempat saudara, ya. Banyak tempat-tempatnya Tuhan pasti sudah direncanakan sama Bapa kita. Karena dia Maha Pencipta. Baca Yohanes 4:14. Di rumah Bapakku banyak tempat. Yang penting kita, mari kita mau takut sama Tuhan, ya. Jadi baik kaya miskin semua takut akan Tuhan, ya. Karena semua berasal dari Tuhan, tidak boleh sombong. Mari kita yang kaya diberkati, banyak memberi berkat. Di situ makin diberkati sama Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyi ialah. Tapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Orang bijak melihat malapetaka, bersembunyi apa? Duduk di kaki Tuhan. Ya, kalau nanti ada gempa, ada masalah-masalah, bencana terjadi, mari semua saudaraku yang takut akan Tuhan, duduk di kaki Tuhan, bukan bersembunyi ketakutan, bukan. Tapi duduk di kaki Tuhan, berdoa sama Tuhan. Minta perlindungan Tuhan. Karena Tuhan penjaga Israel, Mazmur 121 ayat 4. Tuhan penjaga Israel akan jaga lindungi kita. Ya, bersembunyi artinya di sini untuk duduk di kaki Tuhan. Takut sama Tuhan, ya. Ganjaran kanan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, kehidupan. Tolong garis bawahi. Jadi tema firman Tuhan hari ini bicara tentang takut akan Tuhan dan rendah hati. Ya, supaya kita diberkati sama Tuhan. Hidup kita beres kalau kita utamakan Tuhan. Duri dan perangkap ada di jalan orang sorong hatinya. Siapa ingin memelihara diri menjauh orang itu, mari orang jadi intinya. Kalau kita rendah hati, takutkan Tuhan, kita tidak serong hati. Ya, ini sumbernya Tuhan. Semua ayat-ayat
kaitkan sama Tuhan. Kalau hidup benar sama Tuhan, hidupnya benar. Tidak menjadi orang fasik. Hiduplah di dalam kebenaran. Tidak punya hati jahat, tidak punya hati serong. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kalau orang muda takut akan Tuhan, dengar didikan. Nah itu. Kalau dia takut akan Tuhan, rendah hati, pasti mendengar didikan. Didikan vertikal, didikan firman Tuhan. Didikan horizontal, didikan dari orang tua. Termasuk orang tua. Kalau rendah hati, takut akan Tuhan, hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Vertikal, horizontal. Amin. Mari sumber kita firman Tuhan, mari kita takutkan Tuhan dan rendah hati. Itu intinya. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berutang menjadi budak dari yang mengutangi. Kalau orang kaya itu takutkan Tuhan, dia tidak menindas orang miskin. Dan kalau dia rendah hati, bahkan memberkati. Mari kita semua sentralnya, kita mau takutkan Tuhan, dan kita merendah hati. Ya, jadi inti firman Tuhan pagi ini, takut kepada Tuhan dan rendah hati. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang menabur kecurangan karena dia tidak takut akan Tuhan. Ya. Orang yang baik hati akan diberkati, karena yang membagi rezekinya dengan semis. Oh amin. Karena orang yang baik hati itu karena dia takut sama Tuhan dan rendah hati. Orang takut akan Tuhan, rendah hati, dia pasti baik hati. Ya, suka perhatikan orang-orang yang perlu diberkati. Banyak jemaat-jemaat yang memberkati, luar biasa. Takutlah sama Tuhan ya. Takut sama Tuhan karena yang membagikan rezekinya semiskin mari. Semua yang diberkati itu takutkan Tuhan. Bagilah rezeki kepada orang hamba Tuhan yang kekurangan. Ya, semua mendukung pelayanan ya untuk kemuliaan termasuk hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang sangat diberkati, bagi itu ke berkat-berkat, jangan sampai hanya disimpan sendiri. Tidak itu, ini di luar firman Tuhan. Ini firman Tuhan katakan, ia membagi rezekinya dengan si miskin. Kalau dia hamba Tuhan, takutkan Tuhan, pasti bagi berkat. Saya pribadi juga begitu, saya ada berkat bagi saudara. Karena apa yang kita miliki datang dari Tuhan, bukan dari hasil kerja kita keras kita, bukan. Ya, kekayaan semua datang dari Tuhan. Ya, semakan kita tinggalkan, baca 1 Korintus 7. Lahir tidak apa-apa, tinggalkan dunia juga tidak apa-apa. Tapi kita mau catat setiap perbuatan kita di hadapan Tuhan, kita persembahkan supaya tertulis dalam kitab kehidupan. Itu menjadi kerinduan ya. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran dan akan berhentilah perbantan cemooh. Mari ya, jangan kumpul dengan pencemooh. Tapi kalau ada teman pencemooh, jadilah berkat, kita nasihatin mereka supaya jangan menjadi pencemooh, tapi jadilah anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan punya rendah hati. Itu nomor 1 ya. Jadi firman Tuhan hari ini bicara takut akan Tuhan dan rendah hati. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicara menjadi sahabat raja. Amin. Orang takut akan Tuhan dan rendah hati, pasti hatinya bersih. Tidak boleh punya hati yang serong, hati jahat. Hati yang jahat tidak ada. Tapi hati yang suci, dia punya kasih. Ya, itu jelas. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, ya. Tetapi yang membatalkan perkataan si pengen, ya jelas, ya. Karena Tuhan di atas segala-galanya. Bacaan selama 15. Mata Tuhan ada di segala tempat. Ada tuh. Baca Amsal selama 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat. Melihat orang baik dan orang jahat. Sungguh baca Amsal Sulaiman. Ya, kita takut sama Tuhan. Supaya hidup kita benar sama Tuhan. Amsal selama 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat. Mengawasi orang jahat dan orang baik. Takut. Mari kita takutkan Tuhan dan rendah hati. Sehingga hidup kita layak berkenan sama Tuhan. Si pemalas berkata ada singa di luar. Aku akan dibunuh di tengah jalan. Jangan jadi orang malas ya. Jadi orang rajin ya. Mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Orang dimurkai Tuhan akan termasuk ke dalamnya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tapi tongkat didikan akan musir itu daripadanya. Mari anak muda takutkan Tuhan, dengar didikan sama Tuhan, didikan firman dan didikan orang tua ya. Jadi jangan sampai ada anak muda yang bodoh karena dia tidak mau dengar didikan ya. Ayat 16 terakhir, orang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya memiliki nilai. Mari kita jangan pernah menindas orang lemah, takutkan Tuhan dan rendah hati. Sehingga hidup kita diberkati. Orang kaya semua takutkan dan rendah hati, dia sendiri akan membagikan rezeki berkatnya. Mari sentral hidup kita hanya Yesus, pusat hidup kita Tuhan. Firman Tuhan pagi ini, ganjaran karena hati dan takut akan Tuhan adalah 3 kekayaan, kehormatan,
dan kehidupan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari, sesuai dengan pujian ini, hiduplah menurut kehendak Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan, mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, harinya Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Sisir rumah tangga kita seperti Yosua, sisir rumah tangga beribadah kepada Tuhan. Hidup kita diberkati sama Tuhan, supaya kita dibentuk memiliki sifat rendah hati, takut akan Tuhan. Di situ Tuhan memberikan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Immanuel.